Selamat pagi. Ya, senang bisa membagikan firman lagi. Mungkin perdana kayaknya tahun ini ya. Hari ini kita bulan ini temanya adalah panggilan. Ya, Kodiki share the vision tentang panggilan dan kita mau sama-sama belajar tentang panggilan. Dan hari ini saya akan bagikan satu firman yang saya beri judul USP. Ya. Nah, USP ini sebenarnya istilah dari sales marketing. Kalau orang-orang yang biasa dengan dunia sales, dunia marketing, kita lebih tahu ya USP itu adalah unique selling point. Ya, contoh. Kemarin ada yang tahu baca berita tentang job fair, ya job fair besar banget puluhan ribu. Di pinggir trotoarnya di kebun-kebun itu tuh ada yang jualan. Jualannya apa? Air doa. Keren nggak? Tapi USP-nya very strong. Dia cuma ngomong gini, air doa, besok pasti masuk kerja gitu. Tapi USP-nya apa? Unique selling point dia adalah kamu minum airku, kamu akan keterima kerja, dalam artian ada doa yang menyertai, begitulah. Ya walaupun kita tahu sih kalau dipikir-pikir sebenarnya kayaknya ngebohong kayak gitu. Tapi itu fungsi USP atau unique selling point. Nah, a little twist, hari ini saya mau bagiin USP itu bukan unique selling point. Kita kan sedang tidak menjual sesuatu ya. Tapi kita mau bahas your strength point. Karena setiap dari kita, Tuhan pasti akan beri kekuatan. Dan kita mau tahu sebetulnya apa yang menjadi kelebihan dan keunggulan kita. Mungkin bukan hanya mengenai apa yang bisa kita lakukan atau hanya apa yang bisa kita berikan gitu. More than that, bigger than that. Next. Jadi pertanyaannya, adalah apa yang bisa kita dapat gitu untuk mengetahui bahwa keunggulan, kelebihan yang kita miliki supaya apa? Kita bisa make more clarify about calling. Walaupun mungkin banyak dari kita mungkin tidak tahu sebetulnya secara jelas panggilan kita itu apa. Oke. Nah, hari ini saya akan bahas tentang kisah ya, seorang yang namanya Nehemia. Kalau awal-awal bulan sering di tahun ini kita mengambil kisah Ezra ya, yaitu kisah di mana pembuangan Babel, bangsa Israel dibuang ke Babel, lalu Raja Persia naik berhasil mengalahkan Babel dan Raja Kores mengizinkan untuk bangsa Israel kembali ya, gelombang pertama Zerubabel, terus gelombang kedua Ezra. Nah, yang gelombang ketiga itu Nehemia. Ya. Nah, singkat cerita, awal mula itu Nehemia ketemu sama saudara istilahnya satu suku lah. Bertanya kabar tentang Yerusalem, bagaimana orang-orang Israel yang tinggal di sana. Dan ternyata mengenaskan dalam artian benteng atau tembok-tembok kota itu belum terbangun. Jadi kan ancaman dari lingkungan sekitar, nggak secure lah. Dan Nehemia itu terpanggil, merasa sedih, meratapi, mendoakan itu. Dan akhirnya singkat cerita, dia memberanikan diri untuk ngomong sama Raja Artasasta. Ya. Dan backgroundnya Nehemia ini punya pekerjaan. Kalau zaman sekarang dibilang karirnya sukses lah. Dia itu juru minuman raja, cupbearer. Dan itu bukan satu jabatan yang sebetulnya enteng. Karena dia itu akan mencicipi setiap minuman yang akan disajikan sama raja. Dia mempertaruhkan nyawanya. Kalau ini racun jadi mati duluan gitu. Tapi artinya berarti dia itu orang yang sangat dipercaya sama raja. Bahkan ada literatur mengatakan cupbearer itu kadang jadi seperti penasehat, counsel, tapi informal bentuknya. Jadi kayak istilahnya raja lagi gundah gitu ya, bisa ngobrol sama sama Nehemia gitu. Gue lagi gini nih gitu. Nah, dia itu secara informal bisa memberi masukan, bisa sharing, bertukar pikiran. Jadi posisi dia ini tinggi sekali. Tapi turning point-nya dia mengambil keputusan untuk memberanikan diri ngomong sama raja. Raja, izinkan saya untuk kembali ke Yerusalem dan membangun tembok di sana. Akhirnya singkat cerita Raja Artasasta mengizinkan dengan beberapa kriteria. Kalau nanti saudara baca, karena itu kitab Nehemia kan cukup panjang dan banyak detail-detail sebenarnya saya nggak bisa bagikan. Tapi kalau dibaca itu sangat keren lah. Nah, intinya negosiasi ini itu ditanya kira-kira berapa lama, tapi di kitab kan nggak disebutkan berapa-berapanya. Nah, akhirnya diizinkan dan dia itu sebenarnya dikasih kekuasaan untuk jadi gubernur di sana, membawahi setiap bupati-bupati di lingkungan tersebut gitu. Dia minta logistik dan sebagainya. Ya, intinya sampai ke satu titik
akhirnya dia berangkat dengan semua challenge, dengan semua tantangan, dia bisa beresin tembok Yerusalem itu gitu. Backgroundnya itu ya saudara ya, kalau mau tahu detailnya baca Nehemia itu seru. Nah, sekilas saya sudah memberi gambaran tentang latar belakang Nehemia. Dan dari kisah Nehemia ini saya ingin bagikan 3 hal yang dapat kita pelajari dari Nehemia agar hidup kita itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan gitu. Melalui apa? Your strength point. Kacamatanya atau point of view-nya itu kita melihat dari our strength point gitu. Next. Jadi bagaimana kita bisa mengenali kelebihan dan kekuatan kita agar hidup kita sesuai dengan panggilan Tuhan. Poin yang pertama, the identity, ya, identitas. Next. Di sini Nehemia 1 ayat 11 dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu, dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini, Raja Artasasta. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Poin yang saya mau bagikan itu sebetulnya ini. Status Nehemia saat itu adalah cupbearer atau juru minum raja. Namun dia itu nggak lupa bahwa dia itu punya identitas, yaitu adalah suku Yehuda bangsa Israel. Di momen itu Nehemia bisa memilih, aku secara status jabatan udah tinggi, karir sukses, dekat sama raja, apalagi kondisi ideal yang aku belum punya gitu. Itu idaman karena baik lagi Nehemia itu kan dari bangsa buangan sebetulnya. Tapi Babel terus Persia itu punya satu budaya atau tradisi mengambil orang-orang yang pintar. Makanya sebelum ini kan jauh sebelumnya itu ada Daniel ya. Daniel itu pun jadikan orang-orang yang menjadi kepercayaan raja gitu loh. Orang-orang yang berdiri di pemerintahan. Jadi emang ini orang talented gitu. Nehemia itu so talented sampai akhirnya pemerintahan Persia pun bisa memakai dia. Pilihannya ada di tangannya Nehemia, cuek ya. Di ayat sebelumnya ini di Nehemia 1 dikatakan cerita tentang Nehemia ketemu sama bangsa sesukunya itu gitu. Cerita tentang Yerusalem. Pilihannya sebenarnya gampang. Oke lah, aku tahu, berempati, berdoa, memohon sama Tuhan, that's it. Ya sudah, aku tetap melayani raja gitu. Tapi enggak, dia memilih untuk izinkan saya yang ke sana gitu. Minta sama raja keluar dari comfort zone, maju ke sana, bangun tembok. Nah, tadi kan saya udah ceritain soal background ya. Detailnya seperti ini, menurut saya dan apa yang saya lihat dari Nehemia, dia itu ada di lingkaran pemerintahan, betul? Bahkan posisinya sangat tinggi. Kemungkinan besar bahwa Nehemia itu menyerap banyak sekali pengetahuan soal apa? Administrasi, logistik, pembangunan kota, keamanan, karena istana Persia itu di kota Susan adalah pusatnya kebijakan politik dan pembangunan besar-besaran. Jadi kalau kita mau ngomong apakah Nehemia punya knowledge tentang pembangunan, bisa jadi. Dan dia sangat-sangat tahu, dia orang yang capable, karena setelah ini di Nehemia 2, kalau nanti saudara baca, dia itu bisa minta cukup detail sama Raja Artasasta, kasih aku surat untuk ke si ini, untuk meminta logistik, kasih aku surat untuk bupati-bupati ini supaya mereka mau menuruti saya gitu. Keren sekali. Dan orang capable. Nah, identitas ini penting saudara. Kalau kita tarik ke zaman kita sekarang gitu ya. Next. Terlepas dari posisi kegiatan, pekerjaan, tanggung jawab yang kita miliki saat ini gitu. Siapa identitas kita sebenarnya? Ini penting sekali. Karena saat kita benar-benar tahu identitas kita itu siapa, itu tuh strength point loh. Kalau kita tahu, gini loh, kalau saya tahu saya tuh Johan gitu ya saya nggak akan pretend to be someone else gitu. Ya saya akan menjadi Johan apa adanya, dan Johan yang memang benar-benar punya apapun ya fight potensinya akan muncul gitu. Dan ini yang kata firman Tuhan, sebutkan identitas kita, mungkin ini hanya beberapa identity yang cukup banyak dimension. Sebenarnya ada identitas lain yang mungkin Tuhan pun juga mengingatkan kita bahwa kita tuh anak terang, kita anak Allah, ahli waris, kita ciptaan baru.
Manusia yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang gitu. Bukankah powerful kalau kita itu dulu banyak luka, terus dibilang sama Tuhan identitas kita itu ciptaan baru loh. Oh berarti kan kita bisa berpikir bahwa, oh berarti yang lama udah berlalu ya. Berarti ngapain aku harus pikir-pikirin terus ya. It makes so different things. Duta Kristus, bagaimana kita hadir di dunia ini untuk menjadi teladan, menjadi figur, role model. Kalau sekarang kayak KOL, Instagram, TikTok, nah anggap aja kita KOL-nya Kristus lah di dunia ini gitu. Ya, nah mirip. Kita duta Kristus gitu. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus kalau kita tidak jadi role model gitu. Kita itu sebagai penetrasi awalnya. Terus ada juga yang ngomong garam dan terang dunia, betul ya? Bagaimana kita bisa jadi orang yang berdampak, memberi impact, memberi berkat bagi orang-orang sesama kita. Bukankah ini identitas sesungguhnya yang kita harusnya punya? Jadi tidak peduli saudara, dimanapun saudara berada, apapun yang saudara kerjakan, identity ini itu utamanya. Justru saat kita punya identitas ini, dimanapun kita akan do something different gitu. Betul? Dan ada satu highlight yang mungkin saya benar-benar pengen tekankan. Kalau kita kembali ke poin-poin ini ya, saat kita ingat, percaya dan menghidupi setiap identitas yang memang Tuhan berikan ya, Tuhan berikan pada kita, maka impact-nya apa sih? Dampaknya apa gitu ya. Maka seluruh potensi hidup kita akan jauh lebih maksimal. Bukan berarti saat kita tidak mengerti atau menghidupi identitas asli yang Tuhan berikan pada kita, terus kita nggak bisa do something, sebenarnya masih bisa, tapi nggak maksimal gitu. Ada satu, ini saya bukan psikolog, tapi saya pernah ngobrol sama satu psikolog ya, ada satu tools yang namanya gambar diri. Terus kalau kita dulu misalkan encounter ya, ada kan satu sesi itu pemulihan gambar diri gitu ya. Itu ada tesnya, misalkan gambar diri pertanyaan apa, isi 1 sampai 7. Nanti skala 1 sampai 7, 1 sampai 7 gitu ya, di total. Nanti dari situ kelihatan, oh ternyata gambar dirinya belum pulih. Dalam hal apa? Takut gagal, takut tertolak, takut dihukum. Kira-kira seperti ini saudara, saat kita berhasil pulih dalam gambar diri, kita jadi orang yang tadinya misalkan takut gagal, terus pulih. Ya, pulih, kita menjadi orang yang tidak takut gagal. With wisdom ya, bukannya ada jurang lompat gitu ya, itu mah ya pasti mati gitu kan. Tapi kan maksudnya in wisdom, kita jadi lebih tidak takut gagal dari sebelumnya. Otomatis apa implikasinya? Kita berani mencoba sesuatu. Saat kita berani mencoba sesuatu, apakah ada kemungkinan berhasil? Iya, tapi tadinya kan pikirnya kayaknya 90% gagal deh gitu. Kalau orang takut gagal itu kan gitu. Tapi begitu ini 50-50 nih. Perbandingannya gede, ya udah coba aja. Ternyata berhasil. Si potensinya jadi maksimal gitu loh. Potensinya jadi besar karena dia berani melakukan sesuatu. Karena ada perubahan kepercayaan, pemulihan gambar diri. Itu contoh dari kalau kita itu percaya bahwa identitas itu kita ini semua ini gitu. Istilahnya kalau kita percaya bahwa kita itu garam dan terang dunia, terus kita bekerja sesuatu, terus sepertinya atasan itu cuma nyuruh, udahlah kamu kerja biasa aja lah, nggak usah excellent, nggak usah outstanding, udah biasa aja. Tapi kita tahu bahwa identitas kita itu garam dan terang dunia, gak bisa garam dicemplungin kemana-mana tetap ngasinin air gitu. Terus ya sudah, walaupun disuruh diem-diem aja, so-so, gak bisa, udah do something, berkarya, menjadi berkat, see the difference gitu. Jadi pertanyaannya, next. Oh, udah poin kedua. Jadi pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengetahui identiti kita? Apakah benar-benar kita sudah menghidupi itu dalam hidup kita? Dalam setiap apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Karena saat kita benar-benar bisa mengetahui ya, identiti yang kita sudah dapatkan dari Tuhan, maka dampaknya akan sangat berbeda. Kalau kembali ke cerita Nehemia tadi, kalau dia stay hanya pada jabatannya, mungkin karya besar yang Tuhan izinkan terjadi untuk suatu bangsa melalui Nehemia, it's never happen. Atau itu tidak pernah tercatat di kitab lah. Atau mungkin ceritanya udah beda gitu. Nah apa kisahnya nanti ya, nanti di spill.
Aduh bahasanya spill. Oke, second, poin kedua, the ability atau kemampuan. Juru minum atau cupbearer gitu ya. Boleh next. Itu yang seperti tadi saya bilang, bukan orang sembarangan, bukan jabatan yang biasa-biasa aja. Dan beberapa kisah-kisah dari sepanjang kitab Nehemia itu sempat secara tidak letter luck, tapi kita bisa ambil prinsipnya bahwa ini kira-kira ya, Nehemia itu orangnya seperti ini gitu. Ya, ability, kemampuan atau karakter yang dimiliki Nehemia seperti kerohanian yang teguh, bagaimana dia berdoa terlebih dahulu, memohon pada Tuhan untuk meminta kekuatan, meminta peneguhan. Dapat dipercaya, karena nggak mungkin dong kalau misalkan dia jadi tangan kanannya raja, bukan orang yang tidak dipercaya gitu. Bisa aja kan kalau mau berkhianat, minumannya beracun, dia ngomong tidak beracun, raja sudah saya cicipi gitu. Tahu-tahu rajanya minum mati gitu kan. Terus cerdas dan berwawasan. Jadi saya pengen menekankan begini, marilah kita jadi orang-orang Kristen yang nggak hanya strong in spiritual, tapi kita juga harus punya skill gitu. Kita harus punya sesuatu yang kita bisa bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang itu cara paling gampang untuk menunjukkan bahwa kita itu beda sama orang lain. Terus relasi yang kuat ya, sistematis dan terencana, berintegritas, punya jiwa kepemimpinan. Bagaimana dia bisa set satu persatu. Dia itu kalau di kitab Nehemia 2 ya bagian bawah itu udah mau akhir-akhir, Nehemia itu survei. Sebelum dia bangun tembok Yerusalem, dia itu survei dulu. Malam-malam sendiri cuman sama penjaganya, keliling-keliling, belum ngomong sama siapa-siapa. Dia survei dulu gitu ya. Jadi sistematis dan terencana gitu. Nah, next. Apakah kita mengetahui apa saja kemampuan atau karakter yang kita miliki? Saat kita tahu kelebihan diri kita, kekuatan diri kita, itu tuh jadi strength point gitu. Kalau tadi poin yang pertama identitas, kalau kita pulih, kita tahu identitas kita, itu jadi satu poin your strength point gitu. Yang kedua ini, kalau kita tahu skill kita apa, itu jadi kelebihan. Maaf ya Ko Diki, aku ambil contoh kemarin minggu lalu kan Ko Diki bilang, Ko Diki gak bisa nyanyi katanya. Iya kan? Semua dengar itu gak? Nah sekarang gini contohnya, Ko Diki gak bisa nyanyi. Terus dia merasa aku harus bisa nyanyi, aku harus jadi WL gitu. Udah bertahun-tahun mencoba jadi WL gitu. Rame timnya, soalnya debat gitu. Nembak salah apa semua kuncinya enggak ini gitu. Tapi maksudnya gini, kalau Ko Diki akhirnya tidak menyadari bahwa ternyata kekuatan aku tuh bukan nyanyi gitu. Kekuatanku itu berkhotbah. Terus Ko Diki dengan sadar karena mengetahui apa kemampuannya, Ko Diki melangkah, melatih public speaking, ilmu teologinya, cara membawakannya, memperkaya ilustrasi dan lain sebagainya. Akhirnya jadi pengkhotbah yang baik gitu. Tapi perjalanan ini itu awalnya apa? Mengetahui dulu bahwa emang kayaknya orang-orang meneguhkan loh kalau saya berkhotbah ada yang berbeda, orang terberkati. Cara saya berkhotbah itu ternyata diterima. Ya kalau misalnya WL semua orang pada begini gitu, oh ya berarti kan gak diterima gitu kan. Contoh ya, maksudnya ini sisi ekstrim. Saya berharap contoh ini tuh bisa menggambarkan sekali bahwa kita tuh perlu tahu apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi kemampuan kita, apa yang menjadi karakter kita. Ada orang yang diberkati oleh karunia menasehati. Ya ini kalau lompat sedikit. Jadi orang yang punya karunia menasehati itu somehow bisa menasehati lebih efektif daripada orang lain. Berarti apa yang cocok? Ya misalkan dia bisa jadi konselor gitu misalkan. Atau jadi psikolog misalkan. Jadi memberkati dengan tools itu, dengan kemampuan itu, dengan karunia itu, kita bisa menjadi dampak yang lebih besar lagi. It's your strength point. Sekilas gitu ya, apa? Kemampuan cepat dalam belajar, critical thinking, creative thinking, empati yang tajam, active listening, pintar berkomunikasi, punya jiwa kepemimpinan, terus apa lagi? Masih banyak lagi. Atau yang praktikal, jago masak,
ada kalau orang Toto gitu ya, saya ada kenalan hebat banget nyicipin masakan Chinese. Chinese food itu masakan paling gampang sedunia lah. Enggak, maksudnya paling susah. Karena bumbunya banyak, rempah-rempahnya banyak, spicesnya banyak. Ngicipin itu nggak tahu ini masakan apa gitu. Tapi ini tante-tante gitu yang ngicipin, udah bisa. Masak enak sama gitu. Bukankah itu memang kemampuannya masak gitu kan? Tapi kebalikannya, saya cuma bisa masak nasi bisa, mie instan bisa lah gitu. Tapi that's it, telur paling lah ya. Kalau saya suruh masak yang aneh-aneh, kasihan orang yang makan sih. Lebih ke situ lah. Tapi maksud gak, kalau misalnya kita tahu kemampuan kita apa, ya kita kelola, kita maximize itu gitu. Apakah sudah tahu cukup? Enggak. Saat kita tahu kita jago masak, ya kita juga harus latihan dong. Betul gak sih? Kalau kita jago masak, kita jago nyanyi, kita perlu olah itu untuk jadi lebih jago lagi. Kalau kayak nyanyi aja ada yang namanya Indonesian Idol gitu kan. Dari semua yang jago nyanyi, ada yang lebih jago lagi gitu. Ya sama, jangan hanya stop kita tahu tok, terus berhenti, oh ya saya tahu, saya bisa nyanyi, that's my strength point, that's it gitu. Jangan, kita olah, kita pelajari. Apakah Nehemia saat melangkah masuk ke istana raja sudah punya semua wawasan dan kecerdasan itu? No. Semua juga belajar. Semua juga by experience gitu. Tapi kalau kita ada satu, mungkin Ko Denny ya dulu pernah mention bedanya orang kerja 5 tahun dengan cara mengulangi hal yang dia dapat 1 tahun di depan dan ulangi terus. Jadi pengalamannya dia memang 5 tahun, tapi sebetulnya knowledge yang dia dapat hanya 1 tahun gitu. Mari kita coba untuk kita memang bekerja 5 tahun, tapi knowledge-nya itu memang beneran 5 tahun. 1 tahun pertama udah dapat ini, keduanya, tahun kedua ya jangan diulangin dong. Belajar something else, yang lain. Belajar lagi. Jadi 5 tahun itu whole package kita dapat semua gitu. Nah itu kan bedanya Nehemia masuk ke istana raja, dia nggak cuman ya udah jadi abdi raja, abdi negara gitu, ya udah gitu, menyukai apa kata bos, yang penting bos senang, anggur enak, udah gitu. Enggak, more than that. Jadi saat kita tahu kemampuan kita perlu melakukan bagian kita yaitu mengelolanya, utilize itu menjadi lebih jago lagi. Amin? Amin, oke. Sampai sini clear ya. Jadi 2 poin. Pertama, your strength point itu identitas. Kalau kita tahu identitas kita itu, it will be more powerful lah. Yang kedua adalah ability, kemampuan. Nah yang ketiga, inisiatif. Next. Di Nehemia 2 ayat 4 sampai 5. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Ini Raja Artasasta ngomong sama Nehemia. Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda, ke kota perkuburan nenek moyangku, supaya aku membangunnya kembali. Gitu. Mungkin tim boleh siapin ilustrasi ya. Kita mau main air. Sebelum itu saya mau menjelaskan yang tadi ya, saya ngomong apa sih turning point Nehemia akhirnya balik ke Yerusalem dan Tuhan izinkan satu hal yang besar terjadi gitu ya. Next. Jadi Nehemia disuruh bangun tembok Yerusalem, betul? Pernah gak sih kebayang tembok Yerusalem itu kayak apa? Enggak, ya ini saya kasih gambaran. Jadi ini gambaran seperti kota atau tembok Yerusalem. Itu seperti ini bentuknya kira-kira. Dan jangan berpikir bahwa tembok ini hancur seutuhnya ya. Ini jadi kalau bisa dibilang bukan pembangunan tapi renovasi. Rehabilitasi lah, dari reruntuhan dibangun kembali. Tapi kadang sih ada yang ngomong kalau renovasi lebih susah. Saya nggak tahu sih. Tapi intinya seperti ini. Dan secara data kira-kira seperti ini. Ya, perkiraan ukuran tembok Yerusalem. Panjang sekitar 4 kilo. Ya, 2,5 mil, tinggi rata-rata 8 sampai 12 meter, mungkin seruko deretan kita ini. Ya itu kalau satu lantai yang nggak panjang 4 meter aja ya, berarti ini sekitar 3 meter lah. 3 lantai gitu, bangunan 3 lantai, ketebalan rata-rata hingga 7 meter, satu pelong ruko ini itu 5 meter, ya jadi kita bisa bayangkan sendiri.
Dan ini yang dahsyat Tuhan izinkan terjadi dari Nehemia. Diselesaikan dalam waktu berapa? Mungkin saudara yang backgroundnya sipil, konstruksi, bisa merenungkan gitu kalau waktu itu bangsa Israel buka tender gitu ya. Kayaknya mundur semua sih. Hebat loh, ini hebat sekali. So efisien, sangat terplanning dengan baik. Nah, di tengah-tengahnya waktu bangun, bupati sekitar tuh gak suka kirim pasukan. Jadi Nehemia itu gak cuma fokus sama membangun, tapi Nehemia itu fokus sama membangun dan menjaga. Jadi dia bikin sistem shift, satu bangun, satu tim lagi itu bawa parang gitu, jaga-jaga. Dan begitu seterusnya. Terus di Nehemia 3 nanti kalau saudara baca, di situ itu dibagi sistem kerjanya seperti apa gitu ya. Ini itu ada sekat-sekat nih kalau dilihat ya. Ini ada nomor 33, nomor 34 gitu. Ini ada sekat gitu. Jadi tembok itu dibagi segmen per segmen. Segmen ini sama bani siapa, segmen ini sama bani siapa. Dia menciptakan yang namanya sense of belonging. Dia menciptakan ownership. Tembok ini tuh karya saya loh gitu. Dia menggerakkan satu keluarganya untuk membangun itu dengan lebih efisien. Dibagi jadi total ada 43 kalau nggak salah, 43 segmen dibagi-bagi. Ini terdiri dari tembok dan gerbang, 10 gerbang kota. Jadi nah, di ayat ini, ayat 6, ayat 15 dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Jadi ini angka bukan saya yang ngarang ya saudara ya. Emang tertulis di firman dan keren. Tapi karya ini tidak akan pernah muncul di Alkitab. Kalau apa? Kalau Nehemia tidak memberanikan diri di ayat tadi ayat 2 pasal 2 ayat 4 sampai 5, dia enggak memberanikan diri untuk datang ke Raja Artasasta dan ngomong, "Utus saya ke Yehuda, ke Yerusalem untuk membangun tembok di sana." Ini tidak akan pernah jadi. Dan ketahuilah Nehemia itu keluar dari zona nyamannya. Itu bukan hal yang gampang untuk dia bisa lakukan, karena di istana itu jauh lebih nyaman. Rutinitasnya jelas lah gitu. Terus jabatanmu udah tinggi, kalaupun ada sesuatu yang force major terjadi gitu ya, dia itu posisinya di atas bukan di bawah eksekutor yang menghadapi semuanya. Ini dia jadi eksekutor saudara, di lapangan dia terancam mati, dia sudah diancam pembunuhan sama bupati atau pemimpin-pemimpin di sekitar karena gak suka sama pembangunan Yerusalem gitu loh. Jadi next, apakah kita sudah mencoba, highlightnya ya, mencoba untuk melangkah walaupun mungkin kita belum tahu dengan jelas apa yang jadi panggilan kita. Gitu. Case-nya Nehemia memang tahu bahwa dia tergerak karena kebutuhan tembok Yerusalem tuh runtuh gitu. Tapi apakah itu yang Tuhan memang secara audible suruh bangun tembok ini dan harus kamu gitu? Enggak. Ini ada langkah iman yang Nehemia lakukan gitu. Hanya karena kebutuhan dan dia rasa dia capable enough untuk melakukan part itu, dia mau melangkah ke sana dan minta izin gitu. Bisa jadi Nehemia nggak tahu apakah tembok itu beneran bisa terbangun kembali atau tidak. Karena di kisah-kisah sebelumnya, waktu Zerubabel balik, penerimaan area dari kota Yerusalem itu sangat buruk. Bahkan waktu itu pembangunan Bait Allah pun sempat terhenti kan. Jadi dia harusnya tahu background atau historical datanya bahwa di sana itu it's not easy lah untuk bisa fight di sana. Tapi dia mau ke sana, bahkan prestasinya 52 hari gitu. Jadi banyak ketidakpastian, banyak ketidakjelasan apa yang dia harus bisa lakukan, apakah ini bisa terjadi atau tidak. Tapi setidaknya mencoba. Kalau kita mau tarik lagi, apakah raja itu bakal mengizinkan? Ya enggak ya gitu ya, tapi nggak usah dipikirin lah, coba ngomong dulu kalau memang rajanya nggak mengizinkan, ya sudah gitu kan. Mungkin another try, tapi ini diizinkan kok. Tapi sebelum itu kan dia mencoba gitu, untuk datang sama rajanya, menampilkan muka yang lesu gitu ya. Terus akhirnya rajanya nanya gitu, kenapa kamu kok lesu, biasanya nggak lesu gitu kan. Tapi maksudnya dia melakukan langkah gitu. Dan
Kadang kita memakai istilah panggilan atau calling itu sebagai excuse. Itu bukan panggilan saya. Klasik ya. Klasik. Tapi gini saudara, ada yang namanya, ini bukan, mungkin nggak ada dasar teologinya, tapi yang saya percaya ada yang namanya general calling sama specific calling gitu. General calling itu apa? Jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu calling, benar. Itu perintah Tuhan bahkan untuk kita bisa lakukan. Jadi berkat, mengasihi sesama, apalagi berbuah. Jadi kalau kita menganggap kita tidak tahu panggilan kita, it's okay. Apakah ada orang-orang yang sudah berumur dan senior, masih ada yang belum tahu panggilannya? Ya banyak juga rasanya. Tapi it's okay, gak masalah. Karena yang jadi utamanya adalah apakah kita do something. Saat kita tahu kira-kiranya Tuhan tuh meminta apa dan kita mencoba untuk melakukan gitu. Jadi kalau kita belum tahu sesuatu tentang apa yang menjadi panggilan kita secara spesifik gitu, melangkah saja saudara. Karena saat kita melangkah di situ ada buah yang akan muncul, di situ akan ada dampak yang muncul, di situ akan ada berkat yang akan memberkati orang lain gitu. Dan kalau kita pun akhirnya tahu panggilan kita secara spesifik apa, misalkan melayani lansia di panti jompo, membuat panti jompo demi panti jompo, atau misalnya di bisnis usaha, bikin usaha untuk bisa memberkati gereja, bikin usaha untuk bisa merekrut banyak tenaga kerja, itu kan kok specific calling lah anggapannya. Percayalah, unsur-unsur yang ada di general calling pun akan ada di dalam specific calling. Di situ kita akan memberkati juga, betul? Kita akan mengasihi juga, betul? Kita akan berbuah juga, betul? Jadi so what gitu. Kalau kita gak tahu panggilannya apa, kayaknya bukan gitu. Itu tuh excuse saudara. Yang paling penting adalah melangkah. Nah, saya lupa bawa barang, maaf dong. Ya, sorry, takut feedback. Ini kok. Oke. Saya ingin membuat satu eksperimen. Mungkin David, kamu boleh temenin saya. Saya takut ini adegan berbahaya, dilarang ditiru di rumah ya saudara. Oke. Ada yang tahu ini apa? Apa namanya? Otok-otok ya, bener ya? Jadi gak cuma di Purwokerto berarti ya namanya otok-otok. Oke, ini kapal otok-otok. Ini saya bawa api. Kamu perlu bawa apar nggak? Nggak ya, aman lah ya. Oke. Asistenin ya temennya sini. 3 poin: identity, ability, initiative. Tadi apa ini namanya? Kapal. Kalau beberapa minggu lalu Pak Devi bagiin tentang transformer, ini nggak akan ditunggu berubah-berubah sampai ke pesawat juga nggak akan. Sampai nanti ya Tuhan Yesus datang kedua kali juga akan jadi kapal gitu. Ini bukan transformer ya. Ini nama kerennya otok-otok. Ya. Ini identitasnya. Identitasnya apa? Kapal. Jadi kita harus tahu dulu identitasnya apa. Kalau ini kapal, ya kita akan treat dia sebagai kapal. Kita nggak akan treat dia sebagai pesawat, kita nggak akan treat dia seperti sepeda, karena ini kapal. Kalau sepeda nggak perlu bahan bakar, bahan baku. Ya, ini apa? Minyak, tolilin, ability. Saat kita tahu kapal identitas kita apa, dan kita bisa tahu kemampuan kita apa, karakter kita apa, itu fuelnya. Tapi sekarang begini saudara, ini kapal, identity ini, terus ini ability ini. Dah, gitu doang. Ada yang terjadi nggak? Saya nggak lagi sulap gitu ya, tahu-tahu jalan gitu, nggak. Nggak akan ada yang berbeda gitu. Ya diam aja begitu.
terombang-ambing oleh situasi kondisi badai hidup gitu. Makanya kita perlu poin yang ketiga. Inisiatif. Salah. Kok mati? Kok masih nggak jalan ya? Teorinya sih jalan harusnya saudara. Nah, jalan. Kenapa namanya otok-otok? Karena memang bunyinya otok-otok gitu saudara. Jadi poin ketiga adalah inisiatif. That's the more important thing. Saudara punya karakter bagus, saudara punya identitas clear, crystal clear, Tuhan saya anak Tuhan gitu. Tapi kalau nggak ada inisiatifnya, ya Leon kenapa? Seneng ya lihatnya ya. Kalau nggak ada inisiatifnya, you're not going anywhere. Berisik ya lama-lama ya. Ya matiin dulu. Nah, oke. Udah aman. Nggak ada bahaya apapun. Ntar kau boleh turun dulu. Thank you buat David ya. Jadi inisiatif penting sekali. Semua kisah Nehemia tidak akan pernah jadi kisah kalau dia tidak mengambil tindakan. Makanya saya bilang inisiatif is the third your strength point. Karena tidak semua punya kekuatan untuk mengambil inisiatif. Ya, tim musik boleh maju ke depan. Jadi saya akan tutup dengan statement know your identity, use your ability, and the last important thing, take the initiative. Karena saat kita tidak sampai ke sini, sayang saudara, Anda akan jadi satu pribadi yang sebetulnya punya potensi untuk menjadi dampak, tapi akhirnya tidak berdampak kemana-mana. Kalau kita mau tahu tentang calling, just do your part. Kalau kemarin minggu lalu, Kodigi bagikan salah satu poinnya adalah melakukan hal-hal dari yang kecil gitu ya. Ya sudah, apa yang memang Tuhan sediakan di depan kita, kita lakukan itu sebaik mungkin. Poinnya begini saudara, saat kita mencoba untuk melakukan sesuatu, mungkin akan ada kritikan, ada input-input negatif. Karena memang orang juga kadang nggak bisa mengerti apa yang seutuhnya kita lakukan, betul? Tapi ketahuilah apa yang kita lakukan itu bukan untuk orang, kita itu melakukan untuk Tuhan. Jadi selama audiens utamanya itu masih stay with us, ya go through gitu. Ya tetap lakukan. Dan mengenai panggilan atau your strength point sebagai langkah awal supaya kita bisa melangkah dalam panggilan gitu ya. It's never too early. Kalau saudara masih lagi sekolah sekarang, lagi mahasiswa, bahkan rasanya ya hidup masih panjang lah, nggak harus serius-serius amat gitu. Ketahuilah saudara-saudara pun juga bisa tahu apa yang saudara bisa lakukan. Mungkin panggilannya sifat lebih ke seasonal, Anda bisa jadi dampak di sekolah, di kampus yang saudara sedang jalani. Dan itu pun sebenarnya bisa menjadi dampak gitu. Gunakan your strength point untuk jadi dampak di tempat di mana saudara dipercayakan. Atau saudara sedang bekerja, membangun karir atau bisnis, mulai perjelas langkah hidup saudara gitu. Dampak apa yang saudara dapat hasilkan dalam proses yang sedang saudara lakukan. Kalau saudara adalah guru, dosen, mengajarlah seperti bagaimana caranya supaya setiap kata-kata ini efektif, efisien, dan bisa menyentuh hati setiap murid-murid yang saya ajar. Kalau kita sedang berusaha mengusahakan sesuatu, kita punya pegawai-pegawai, punya staff, admin, punya tenaga kerja, bagaimana kita bisa fokus, mereka itu hidupnya berubah lah. Taraf hidup bisa meningkat, cara berpikir mentalitasnya beda. Ya itu kan sesuatu yang akhirnya berbeda dari diri kita. Atau kita dalam bisnis pun juga, bagaimana cara kita mengembangkan bisnis. Itu kan banyak cara gitu.
Cara apa yang memang Tuhan sudah taruh dalam hati kita, Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk bekerja sama, berkolaborasi, atau berkarir pun juga seperti itu. Bagaimana cara kita bisa menjadi pegawai yang sangat beda di mata atasan kita gitu. It's never too early, but also it's never too late. Kalau saudara relatif senior gitu ya, life is very flat. Ini kontradiktif sama iklan yang sono itu satu. Yang itu ngomong life is never flat gitu ya. Kalau ini kadang kalau udah senior gitu rasanya life is very flat, nggak ada tantangan, nggak ada gairah hidup. Udah bosan hidup gitu. Kayak nggak ada yang seru. Jangan cuman berhenti sampai situ, terus rasanya udah that's it, kayaknya memang waktu saya produktif sudah habis. Tapi percayalah saudara, bagi saudara yang senior, panggilan Tuhan itu akan sampai ke hembusan nafas terakhir saudara. Kalau Ko Jul dulu pernah mention, saya ingat, dia tidak akan pernah pensiun dalam melayani. Agree. Dan saya akan perluas pelayanan saudara tidak hanya di atas mimbar, tidak hanya di 4 dinding gereja ini, it's everywhere. Bahkan lebih berdampak kadang di sana. Di marketplace, di sekolah saudara, di tempat saudara ada. Jadi pelayanan tidak akan pernah berhenti sampai hembusan nafas terakhir saudara. Apakah pengalaman, hikmat yang Tuhan sudah taruh dalam setiap senior itu bisa berarti bagi generasi selanjutnya? Maybe. Kadang kita ini yang muda terlalu naif, terlalu bodoh untuk do something. Butuh kalian, butuh saudara-saudara yang lebih senior yang punya hikmat, punya pengalaman untuk bisa dicurahkan. That's the calling. Change the new generation. Bagaimana kita melihat generasi Gen Z gitu ya? Apakah kita memilih hanya ngomel-ngomel generasi TikTokan wae gitu? Atau enggak, kita nggak cuma berhenti, kita ngomong, hey sini Gen Z datang. Kenapa sih Om? Ngomongnya sekarang Om gitu ya. Om lihat kamu cuman mainan HP terus, challenge. Bukankah jadi dampak? Bukankah itu general calling? Memberkati generasi, memuridkan generasi, right? Dalam hidup saya sangat bersyukur dipertemukan dengan orang-orang hebat, dengan orang-orang yang punya hati untuk bisa membimbing. Dan salah satunya ada satu senior. Ya, mungkin saudara ada beberapa yang tahu, mungkin selisih umurnya hampir gocap kayaknya. Ya 40 something. Dan rasanya peran dari beliau dalam hidup saya itu tidak sedikit. Dan mungkin sampai sekarang hampir 7-8 tahun saya dibimbing. Ya. Dan prinsip, nah ini yang saya mau bagikan, prinsip beliau yang saya harap bisa memotivasi teman-teman atau saudara yang mungkin saat ini sedang rasanya hidup flat aja, nggak ada tujuan gitu. Dan ini biasanya sih lebih ke umur yang rada senior gitu. Ada satu statement yang beliau pernah ngomong begini, hidup ini adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Wish, keren ya, keren loh. Selama bisa jadi berkat, selama bisa do something, dia akan lakukan sesuatu. Ya bayangin aja mungut anak kayak saya gitu, dipungut, dididik gitu, itu kan pengorbanan loh. Saya punya idealis, beliau punya idealis, kadang mentok, ribut, tapi ya habis itu makan bareng lagi gitu. Tapi itu tuh proses pengorbanan. Bukan berarti saat kita tahu calling, terus kita melakukan calling nyaman, enggak. Nehemia bangun tembok Yerusalem pun gak nyaman. Tangkap ya saudara. Jadi last thing, know your identity, use your ability and take the initiative no matter what. Mau berapapun usia saudara, mau berapa banyak pun pengalaman yang saudara punya, bukan pengaruh. Yang penting take the initiative. Amin. That's it. God bless you.